Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, monggo Ibu silahkan duduk. Ya, iya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau pakai KBP Ibu, tapi saya sekarang sedang menyusui. Ya, Ibu mohon izin nanti karena Ibu menginginkan kontrasepsi pil dan Ibu sedang menyusui, nanti saya akan bertanya beberapa hal berkaitan dengan kondisi Ibu, apakah Ibu bisa menggunakan kontrasepsi pil atau tidak. Bersedia nih Ibu? Bersedia Bu. Yang pertama, Nungsewu, namanya siapa ya Ibu? Dini Bu. Umurnya berapa? 29 tahun Bu. 29 tahun. Pekerjaan Ibu? Karyawan Bu. Ini anak yang berapa? Pertama Bu. Anak pertama ya. Oke. Sebelumnya Ibu pernah memakai kontrasepsi? Belum Bu. Belum pernah. Ada keluhan di luar setelah melahirkan atau berkaitan dengan menstruasi? Enggak Bu. Tidak. Berarti ini rencananya Ibu kepingin memakai kontrasepsi pil. Ya. Sebelumnya saya bertanya beberapa hal nih Ibu. Apakah hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu atau lebih? Haidnya kapan? Sudah berapa hari yang lalu Bu? 5 hari? Ada. 5 hari yang lalu ya. Apakah Ibu sudah menyusui? Iya Menyusui ya. Ibu selama haid ya, antara haid dengan senggama, apakah mengalami bercak darah? Enggak pernah. Enggak pernah ya. Ibu pernah mempunyai penyakit kuning? Enggak Bu. Enggak pernah ya. Oke. Pernah nyeri kepala hebat atau gangguan visual? Enggak pernah. Tidak pernah. Ibu pernah nyeri pada betis, paha, atau dada, atau tungkai? Enggak pernah. Di sekitar situ? Enggak. Tidak pernah. Ibu mempunyai darah tinggi, riwayat? Normal Tidak Bu. pernah. Kemudian Ibu dulu atau sekarang ada enggak benjolan di payudara? Enggak ada. Tidak ada. Ibu pernah minum obat-obatan anti kejang? Enggak. Sehat ya? Sehat Bu. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya saya periksa nggih Ibu untuk keadaan fisiknya Ibu. Yang pertama kita monggo saya timbang dulu. Monggo ditimbang. Ya. Oh ya, sudah Ibu, monggo duduk kembali. Ya. Berat badannya 55 nggih Ibu. Saya tensi dulu nggih. Ya, tensinya 110/80 itu bagus sekali ya, tidak tinggi ya. Ya, nadinya normal ya Ibu. Oke, untuk selanjutnya mohon sewu, saya lihat dalamnya. Bagus sekali. Untuk selanjutnya saya mohon izin
memeriksa payudara Ibu. Iya. Jadi monggo ke sana. Saya periksa nih Ibu untuk melihat apakah Ibu ada massa atau benjolan di payudara. Sudah Ibu, monggo duduk kembali. Ya, Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi, Ibu bisa menggunakan kontrasepsi pil. Ya, nanti akan saya jelaskan beberapa tentang apa sih sebenarnya kontrasepsi mini pil itu, ya. Jadi kontrasepsi mini pil itu merupakan pil kontrasepsi yang hanya mengandung progestin, jadi salah satu hormon Ibu. Nah, yang ini akan diberikan secara terus-menerus dalam siklus haid. Ya, dalam siklus haid itu dari mulai haid sampai nanti haid kembali. Jadi nanti Ibu terus-terusan meminum pil tersebut. Kemudian cara kerjanya bagaimana? Mengentalkan lendir serviks. Jadi di mulut rahim Ibu itu nanti ada lendirnya. Ya, nah itu untuk mengentalkan itu sehingga untuk mencegah kehamilan. Yang kedua, mencegah ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi itu keluarnya sel telur dari indung telur di dalam perut ibu atau rahim ibu. Kemudian mengubah motilitas tuba. Jadi gerakan di saluran rahim yang menuju ke rahim itu, nah itu diubah sehingga mencegah tadi sel telurnya bertemu dengan sel sperma. Kemudian mengubah dinding rahim, ketebalannya dinding rahim, sehingga jika ada sel telur dan spermanya itu sudah ini sudah bertemu, nah ini kalau dinding rahimnya ini tidak sesuai, nah ini tidak akan terjadi penempelan dari bakal janinnya. Kemudian yang selanjutnya ini dapat diberikan untuk ibu menyusui, jadi aman. Karena ibu menyusui, jadi aman, ya. Kemudian efektivitasnya sekitar 96% berhasil, ya. Nah, keuntungannya apa sih? Saya jelaskan, ya. Nah, pil itu nanti setiap hari ibu minum 1 pil setiap hari, ya. Kemudian efektif dan mudah untuk berhenti. Seumpama ibu mau hamil lagi, nah udah berhenti aja, nanti akan terjadi kehamilan, ya. Kemudian aman untuk hampir semua ibu, ya. Membantu mengurangi perdarahan menstruasi dan kram, ya. Kalau nyeri menstruasi lah dengan meminum mini pil ini akan berkurang. Kemudian perempuan sering mengalami efek samping pada awal-awal dan ini tidak berbahaya, ya. Ada beberapa efek samping nanti mungkin, ya. Mungkin ada bercak darah, kemudian agak mual, nah itu, tapi itu tidak berbahaya, ya. Kemudian tetapi ini tidak memberi perlindungan terhadap penyakit HIV atau AIDS, ya. Ngerti Ibu? Dan untuk kerugiannya, ini ada beberapa hal tambahan untuk kerugiannya itu, ibu mungkin nanti bisa nyeri kepala, ya. Perubahan mood, ya. Mood itu keinginan yang tiba-tiba saya merasa tidak senang, saya merasa malas seperti itu, ya. Kemudian penambahan atau penurunan berat badan, kemudian mual, pusing, nah dan tadi salah satunya lagi tidak melindungi dari HIV/AIDS, ya, termasuk PMS, penyakit menular seksual, dan hepatitis atau HBV, ya. Nah, untuk selanjutnya yang tidak bisa memakai pil siapa?
sebagian besar sebenarnya perempuan bisa memakai pil secara aman, kecuali ibu yang merokok, kemudian yang punya tekanan darah tinggi tadi ya, kemudian baru melahirkan 3 minggu, menyusui, mungkin hamil. Lah ini mungkin hamil ini, kemungkinan hamil ini tidak boleh ya. Tadi sudah diperiksa, ibu juga negatif ya hamilnya ya. Kemudian ada masalah kesehatan yang serius lainnya. Untuk selanjutnya, ada efek sampingnya tadi sudah saya jelaskan ya, efek samping tadi ya. Tetapi ini sebagian besar tidak mengalaminya ibu, ya. Jadi ibu tidak perlu khawatir, ya. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, apakah ibu sudah mantap sekali untuk memakai kontrasepsi mini pil? Sudah, ya. Saya catat nih ibu. Nah, sekarang ini mini pilnya ya ibu. Ini yang kemasan 28, ya. Jadi nanti saya jelaskan bagaimana cara pemakaian mini pil ini. Nah, jadi cara minum mini pil itu bisa diminum kapan saja, ya. Jadi nanti nih, nah, Anda bisa memulai kapan saja dalam siklus haid, ya. Kalau ini haid yang ke hari ke-6 itu ibu sudah bisa mulai minum selama ibu yakin tidak sedang hamil. Kalau pas waktu haid kan pastinya tidak hamil ya. Tetapi kalau waktu ibu tidak haid, ya itu ibu harus benar-benar memastikan bahwa ibu itu tidak hamil. Nanti bisa minum kapan saja, oke? Nah, ini ya. Nah, seumpama nih hari ini sekarang saya mau minum dimulai dari sini, ya. Nah, ini sudah ada petunjuknya. Nah, ini ya, Senin saya mulai sini, nah berarti sini, ya, tinggal mengikuti, ya. Apakah ada pertanyaan ibu? Sudah jelas Bu. Sudah jelas ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai informasi pemberian kontrasepsi pasca pemberian mini pill ya. Jadi ibu harus minum mini pill itu setiap hari, ya, pada saat yang sama. Seumpama jam 7 malam, ya, ibu harus minumnya jam 7 malam terus. Jam 6 pagi berarti ibu juga jam 6 pagi terus ya. Kemudian mini pill yang pertama pada hari pertama haid, ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian bila ibu muntah dalam waktu 2 jam setelah menggunakan pil, minum pil yang lain. Sebelum kok saya muntah dalam 2 jam, minum lagi pil yang selanjutnya. Atau bisa menggunakan kontrasepsi lain, misalnya apa? Kondom. Okay. Kemudian menggunakan pil ini terlambatnya lebih dari 3 jam. Ya, kok saya telat nih 3 jam? Nah, segera minum pil tersebut. Begitu ingat, aku lari, saya lupa, segera diminum, oke? Kemudian atau nanti kok lupa sudah minum, kok mau melakukan berhubungan seks sama suaminya, nah itu silakan memakai di backup atau menggunakan kontrasepsi lain. Jadi didobeli, bisa pakai kondom atau coitus interruptus atau dikeluarkan di luar. Kemudian kalau ibu minum pilnya terlambatnya lebih dari 3 jam, bagaimana? Ya, minum pil tersebut segera ingat dan menggunakan pelindung ya selama 48 jam atau 2 hari. Jika lupa, bagaimana Bu nek lupa kan gitu. Bila klien lupa 1 atau 2 pil, minumlah segera pil yang terlupa tersebut sesegera setelah ingat, ya. Dan didobeli lagi ibu sampai akhir bulan. Kalau lupa 1 atau 2 pil, ibu tetap minum, tetapi juga harus menggunakan kontrasepsi lain, ya, pakai kondom, ya. Kemudian kok ibu belum haid, ya, nah itu kok aku nggak haid ya, nah itu
mulailah beli lagi ya. Nah, ini diminum seperti biasa. Nah, mungkin itu salah satu efek samping. Oke. Kemudian ini informasi lain ya Ibu yang harus saya sampaikan. Terjadinya nanti ketika awal-awal nanti akan terjadi perubahan pola haid ya, yang merupakan apa ya, ini yang sering terjadi ketika Ibu memakai pil ya. Tetapi ini hanya biasanya 2-3 bulan saja untuk penyesuaian dari hormonnya di dalam tubuh Ibu, menyesuaikan, makanya haidnya biasanya ada keterlambatan atau lebih cepat seperti itu, tapi nanti setelah itu akan normal kembali. Kemudian kadang-kadang nanti akan timbul efek samping juga, nah tadi efek samping tadi, tapi tidak selalu ya, tidak selalu ya. Jadi itu hal yang biasa ya. Tapi kalau nanti munculnya itu berlebihan, nah itu Ibu harus segera datang ke tenaga kesehatan ya. Kemudian ini kok haidnya kok berbulan-bulan kok tetap tidak teratur, nah itu yang Ibu juga harus datang ke tenaga kesehatan. Kemudian kok ada nyeri perut, kok setelah saya minum pil kok lama-lama kok perutku sakit terus ya, kok keluar bercak-bercak terus ya. Nah ini juga Ibu harus segera datang ke tenaga kesehatan. Dari apa yang saya jelaskan, apakah Ibu sudah jelas atau ada pertanyaan? Sudah jelas Bu. Sudah jelas sekali nggih. Ini pilnya monggo nanti di rumah segera diminum, mulai dari ujung bisa, yang kedua bisa, mulailah dari ujung dulu ya. Ini nanti dan seterusnya ya. Begitu monggo Ibu. Nanti kalau sudah habis baru saya kesini lagi ya Bu. Iya betul sekali. Terima kasih Ibu. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.